Setelah ibunya meninggal, Raya akhirnya kembali ke rumah masa kecilnya. Ia menemukan sebuah kotak tua di lemari. Di dalamnya ada surat dari ayahnya. Surat yang seharusnya ia baca 20 tahun lalu. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Cerita tentang wanita yang berdamai dengan masa lalunya. Angin sore berembus pelan melewati jendela kayu yang setengah terbuka. Tirai tipis bergoyang lembut seperti seseorang yang sedang menari pelan dengan kenangan lama. Di meja kecil dekat jendela itu, seorang wanita duduk diam dengan secangkir teh yang sudah lama kehilangan hangatnya. Namanya Raya. Usianya 35 tahun, tetapi ada sesuatu pada tatapannya yang membuat orang mengira ia telah hidup jauh lebih lama dari itu. Ada kedalaman di sana, semacam samudra sunyi yang pernah dilanda badai terlalu sering. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tua. Sudut-sudutnya sudah aus, dan pada permukaannya terdapat goresan-goresan halus yang hanya bisa dihasilkan oleh waktu. Raya menatap kotak itu lama, seolah-olah di dalamnya bukan hanya benda, tetapi juga masa lalu yang belum selesai. 20 tahun lalu, desa kecil di pinggir kota itu adalah seluruh dunianya. Rumah mereka berdiri di ujung jalan tanah yang sering berdebu saat kemarau dan berubah menjadi lumpur lengket ketika hujan turun. Pohon mangga tua di halaman depan selalu menjatuhkan daun-daun kering yang berderak pelan setiap kali angin lewat. Di rumah itulah Raya tumbuh. Dan di rumah itu pula ia belajar tentang kehilangan. Ayahnya adalah seorang guru sekolah dasar yang dikenal lembut dan penuh kesabaran. Ia sering membaca buku keras-keras di ruang tamu setiap malam. Suara ayahnya selalu tenang, seperti sungai yang mengalir tanpa tergesa. Namun kehidupan tidak selalu memiliki irama yang lembut. Suatu malam, ketika Raya baru berusia 15 tahun, suara telepon memecah keheningan rumah mereka. Ibunya yang mengangkat telepon itu. Wajahnya berubah pucat. Beberapa menit kemudian, dunia Raya berubah selamanya. Ayahnya mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari kota. Ia tidak pernah kembali. Rumah itu tidak pernah terasa sama setelahnya. Kesedihan menyusup ke setiap sudut ruangan seperti kabut yang tidak mau pergi. Ibunya yang dulu hangat perlahan berubah menjadi seseorang yang pendiam dan mudah marah. Pekerjaan menjahit yang dulu hanya dilakukan sesekali, kini menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. Benang-benang berserakan di meja makan. Jarum-jarum kecil menempel di bantalan kain. Suara mesin jahit menjadi musik yang terus berulang setiap malam. Raya sering duduk di dekat jendela, memandang jalan kosong. Ia merasa dunia telah mengambil sesuatu yang terlalu besar darinya. Dan sejak saat itu, kemarahan diam-diam tumbuh di dalam dirinya. Kemarahan itu tidak meledak seperti badai. Ia tumbuh seperti akar, pelan, dalam, mengikat hati Raya tanpa ia sadari. Ia menyalahkan banyak hal, nasib, waktu, bahkan dirinya sendiri. Karena malam sebelum kecelakaan itu, ia sempat bertengkar dengan ayahnya. Pertengkaran kecil tentang sesuatu yang sekarang terasa begitu remeh. Ayahnya melarangnya pergi ke pesta ulang tahun teman sekolah. Raya marah. Ia berkata sesuatu yang tidak pernah bisa ia tarik kembali. Ayah selalu merusak semuanya. Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan kepada ayahnya. Kalimat yang terus menghantuinya selama 20 tahun. Raya meninggalkan desa itu setelah lulus sekolah. Ia pindah ke kota, kuliah, bekerja, dan membangun hidup yang tampak baik-baik saja dari luar. Ia memiliki pekerjaan sebagai editor di sebuah penerbitan kecil. Ia memiliki apartemen sederhana. Ia memiliki rutinitas yang rapi,
seperti halaman buku yang tertata. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tidak pernah kembali ke rumah masa kecilnya. Sampai 3 minggu lalu, ketika telepon dari seorang tetangga lama datang. Ibunya meninggal dunia. Sekarang ia kembali. Rumah itu berdiri sama seperti dulu, meskipun cat dindingnya sudah memudar dan pagar kayunya sedikit miring. Halaman depan masih memiliki pohon mangga yang sama. Daun-daunnya berjatuhan di tanah seperti potongan kenangan. Di dalam rumah, aroma kayu tua bercampur dengan bau kain dan debu. Raya berjalan perlahan menyusuri ruang demi ruang. Setiap langkah seperti membuka lembaran yang lama tertutup. Di kamar ibunya, mesin jahit masih ada di meja. Benang putih masih tergulung di jarumnya. Seolah-olah waktu berhenti tepat setelah jahitan terakhir. Kotak kayu kecil yang kini berada di tangannya, ia temukan di lemari tua. Di dalamnya ada beberapa benda sederhana. Foto lama, sebuah jam tangan yang berhenti berdetak, dan sebuah surat. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Raya, jika kamu membaca ini suatu hari nanti, mungkin kamu sudah jauh lebih dewasa dari saat aku menulisnya. Selama 20 tahun, ia membawa beban yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ia pikir ayahnya pergi dengan membawa kemarahan terakhir mereka. Ia pikir kenangan terakhir ayah tentang dirinya adalah seorang anak yang berkata kasar. Namun surat itu membuka sesuatu yang lama terkunci. Ayahnya tidak pernah menyimpan kemarahan, hanya cinta. Sore mulai turun di luar jendela. Cahaya matahari berubah menjadi warna emas yang lembut, menyentuh lantai kayu seperti sentuhan yang menenangkan. Raya berjalan keluar rumah. Ia berdiri di bawah pohon mangga tua. Angin menggoyangkan cabang-cabangnya. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Raya berbicara dengan suara pelan ke udara senja. "Maaf, Ayah." Kata-kata itu terasa ringan, tetapi juga dalam. Seperti batu yang akhirnya dilepaskan dari dasar hati. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak usia 15 tahun, ia tidak lagi merasa dihantui masa lalu. Kenangan itu masih ada. Namun kini ia tidak lagi tajam, seperti pecahan kaca. Ia menjadi sesuatu yang lebih lembut. Seperti halaman buku lama yang sudah dibaca berkali-kali. Langit berubah menjadi jingga tua. Burung-burung kembali ke sarang. Desa kecil itu kembali sunyi seperti dulu. Raya menghela napas panjang. Ia sadar sesuatu yang penting. Masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi ia bisa dipahami. Dan ketika seseorang akhirnya memahami masa lalunya, ada kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam dada. Ketika malam mulai turun, lampu rumah tua itu menyala kembali untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di dalamnya, seorang wanita duduk di dekat jendela. Kali ini tanpa kotak kayu di tangannya, tanpa beban yang sama di hatinya. Di luar, angin malam membawa aroma tanah dan daun. Raya tersenyum kecil. Bukan senyum yang dipaksakan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat oleh mata, masa lalu yang selama ini membebaninya perlahan berubah menjadi sesuatu yang sederhana. Sebuah kenangan. Tidak lebih. Tidak lagi luka. Hai penikmat cerita, jangan lupa subscribe ya. Like jika kalian suka video cerita seperti ini. Jangan lupa komentar ya, hal apa yang kamu dapatkan dari cerita ini. Dan berikan masukan video cerita seperti apa yang ingin kalian dengar. Silahkan ya.